yaitu kami ada di Plaza Bintaro Jaya. Di sini kami beranggotakan dari saya sendiri, Misa Ciaprimanto, ada Mela Salva Nisa, Afirli, Atima Farfadila, dan Parisya. Selanjutnya, informasi umum dari Bintaro Jaya sendiri itu pengembangnya yaitu PT Jaya Real Property Tbk, lokasinya di Jalan Bintaro Tanggal 3A, Sektor A, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tahun beroperasi pada 17 Januari 1994. Divisinya ada divisi pemasaran, divisi operasional, dan divisi teknik. Kemudian tanggal kunjungannya ada Selasa 25 November 2025. Selanjutnya itu hal yang diamati. Pertama itu kita mengamati layout Plaza Bintaro Jaya. Yang pertama, lokasi dan aksesnya itu dia tentunya sangat strategis, terletak di kawasan kota terencana Bintaro Jaya dengan akses jalan tol dan transportasi publik. Desain dan fungsionalnya ramah lingkungan, lengkap dan variatif. Plaza Bintaro Jaya dirancang dengan kesan mewah dan menggunakan teknologi secondary skin serta dirancang untuk generasi modern dengan menawarkan area yang semakin bervariatif seiring dengan waktu. Kemudian di next, hasil observasi kami, Plaza Bintaro Jaya merupakan pusat perbelanjaan yang memiliki lokasi strategis dan menyediakan berbagai kebutuhan dalam satu tempat seperti belanja, kuliner, dan hiburan. Keberagaman tenan serta fasilitas yang nyaman menjadi daya tarik utama bagi para pengunjungnya yang untuk datang ke Plaza Bintaro Jaya ini sendiri. Kemudian, selain memperoleh pendapatan dari sewa tenan dan parkir, mall ini juga aktif mengadakan promosi dan event untuk menarik pelanggan. Namun Plaza Bintaro Jaya perlu terus berinovasi tentunya untuk menghadapi perkembangan zaman. Jadi agar tidak tertinggal juga dalam persaingan pusat perbelanjaan lain dan perkembangan e-commerce-nya. Jadi di sini ada analisis bisnis model kanvas Plaza Bintaro Jaya. Jadi yang pertama key partners, yaitu Plaza Bintaro Jaya bekerjasama dengan berbagai mitra strategis seperti tenan, retail, dan kuliner, Cinema XX1, Funworld, perbankan, event organizer, komunitas lokal, serta PT Jaya Real Property. Nah, kemitraan ini mendukung operasional mall dan membantu memberikan layanan yang lengkap bagi pengunjung. Lalu yang kedua ada key activities, yaitu aktivitas utama Plaza Bintaro Jaya meliputi penyewaan tenan, pengelolaan fasilitas, promosi, penyelenggaraan event, pengelolaan parkir, serta menjaga keamanan dan kebersihan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan pengunjung. Untuk selanjutnya ada key resource, yaitu sumber daya utama Plaza Bintaro Jaya meliputi ada gedung mall, area parkir, teknologi operasional, sistem keamanan, sumber daya manusia, dan reputasi merek yang mendukung kelancaran operasional serta daya saing bisnisnya. Lalu ada value proposition, yaitu Plaza Bintaro Jaya menawarkan konsep one stop shopping destination yang memungkinkan pengunjung memenuhi kebutuhan belanja, kuliner, dan hiburan dalam satu lokasi. Didukung oleh lokasi strategis, fasilitas yang nyaman, keamanan, dan berbagai program promosi. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu Plaza Bintaro Jaya membangun hubungan dengan pelanggan melalui promosi, event layanan pelanggan, dan media sosial untuk meningkatkan loyalitas serta frekuensi kunjungan pengunjung. Lalu ada channel, yaitu Plaza Bintaro Jaya menggunakan pusat perbelanjaan, media sosial, website resmi, serta kerjasama dengan tenan dan komunikasi lokal untuk menyampaikan informasi, promosi, dan layanan kepada pelanggan. Oke, selanjutnya ada customer segment. Di sini target pelanggan dari Plaza Bintaro Jaya itu meliputi keluarga, pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, komunitas lokal, dan masyarakat umum yang mencari tempat belanja, hiburan, dan juga rekreasi. Kemudian ada revenue streamnya. Sumber pendapatan Plaza Bintaro Jaya ini berasal dari sewa tenan, service charge, biaya parkir, penyewaan area promosi dan event, iklan, sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya. Akhir ada cost structure. Biaya operasional Plaza Bintaro Jaya meliputi gaji karyawan, utilitas atau listrik dan air, pemeliharaan gedung, keamanan, kebersihan, pemasaran, serta pajak dan perizinan. Nah, Plaza Bintaro Jaya juga memiliki keunggulan berupa lokasi yang strategis, tenan yang beragam, dan pengalaman berbelanja yang nyaman, sehingga mampu menarik berbagai segmen pelanggan. Selain itu, dukungan mitra yang kuat dan sumber pendapatan yang beragam juga membantu menjaga keberlanjutan bisnis. Namun, untuk menghadapi persaingan pusat perbelanjaan dan perkembangan e-commerce, Plaza Bintaro Jaya perlu terus berinovasi melalui peningkatan layanan, pemasaran digital, dan pengalaman pengunjung yang lebih menarik. Nah, selanjutnya tuh di Plaza Bintaro itu ada evaluasi. Jadi Plaza Bintaro itu memiliki model bisnis yang kuat dengan menawarkan fasilitas-fasilitas berupa kuliner, hiburan dalam satu lokasi. Keunggulan utamanya itu terletak pada lokasi yang strategis, terus keberagaman tenan serta dukungan kemitraan yang luas sehingga mampu menarik banyak pengunjung.
Namun perkembangan teknologi digital membuat perubahan perilaku konsumen dan membuat persaingan industri retail menuntut Plaza Bintaro Jaya terus berinovasi agar tetap berkompetitif. Terus di sini ada rekomendasinya, kita menawarkan yaitu ada 5, yaitu meningkatkan pemasaran digital melalui media sosial dan platform online. 2, menyelenggarakan lebih banyak event dan kegiatan komunitas untuk menarik pengunjung. 3, mengembangkan program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan kunjungan berulang. 4, menambah tenan yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar saat ini. 5, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengunjung. Terus di sini ada kesimpulannya, Plaza Bintaro itu sendiri merupakan model bisnis yang sangat kuat dengan didukung oleh lokasi yang strategis, tenan yang beragam, terus fasilitas yang lengkap, serta konsep belanja kuliner dan hiburan dalam satu kawasan. Dan selain itu, sumber pendapatan yang beragam membantu menjaga stabilitas Plaza Bintaro Jaya itu sendiri. Namun untuk menghadapi persaingan pusat perbelanjaan dan perkembangan e-commerce, Plaza Bintaro Jaya perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan. Baik, berikutnya mengenai dari BNC yang sudah kita lakukan di Plaza Bintaro Jaya. Yang pertama ada key partners. Jadi di pertama ini tuh ada tenan retail dan fashion. Contohnya kayak Gramedia, iBox, Bata, dan The Body Shop. Yang kedua itu ada tenan kuliner dan restoran kayak Starbucks, McD. Habis itu yang ketiga juga kita ada mitra hiburan seperti Farmworld juga atau bioskop juga. Yang keempat mengenai pengelolaan properti dan developer yaitu Jaya Real Property. Yang kelima mengenai bank dan penyedia layanan ATM. Yang keenam hotel dan residensi yang terhubung dengan kawasan Plaza Bintaro Jaya. Ketujuh atau yang terakhir event organizer dan komunitas lokal untuk penyelenggaraan acara dan promosi. Nah, mengenai key activities, yang pertama itu mengelola pusat perbelanjaan, yang kedua mengenai menyewakan ruang usaha atau tenan, yang ketiga mengadakan event dan promosi, yang keempat menjaga keamanan kebersihan, yang kelima mengelola fasilitas parkir, dan yang terakhir melakukan pemasaran dan promosi. Nah, mengenai key resource yang ada di Plaza Bintaro Jaya ini, yang pertama itu mengenai gedung mall, area parkir, mengenai SDM itu juga terdiri dari 3, sesuai yang sudah diberitahukan sebelumnya, ada pemasaran, operasional, dan teknik. Yang keempat mengenai sistem keamanan, serta yang terakhir reputasi merek Plaza Bintaro Jaya. Nah, berikutnya mengenai value proposition. Yang pertama itu one stop destination yang pengalaman berbelanja, kuliner, dan hiburan lengkap dalam satu lokasi aja. Yang kedua mengenai lokasi strategis Plaza Bintaro Jaya, jadi akses yang mudah dijangkau oleh target pasar. Yang ketiga mengenai banyaknya tenan-tenan yang beragam, variasi toko dan merek yang lengkap untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasar tersebut. Dan yang keempat ada fasilitas nyaman dan aman, lingkungan belanja yang kondusif untuk warga dan masyarakat. Dan yang terakhir, pusat kebutuhan harian menyediakan layanan kebutuhan sehari-hari yang praktis. Berikut mengenai customer relationship. Yang pertama mengenai program promosi dan diskon tenan. Yang kedua mengenai event, pameran, dan hiburan untuk meningkatkan engagement pengunjung. Yang ketiga mengenai penyediaan fasilitas yang nyaman seperti area makan, ATM center, mengenai musola dan parkir luas sehingga meningkatkan loyalitas kepada pelanggan. Berikut mengenai channel yang ada di Plaza Bintaro Jaya. Yang pertama, mall fisik. Plaza Bintaro Jaya sebagai saluran utama pelayanan pelanggan. Yang kedua mengenai website resmi Plaza Bintaro Jaya untuk sebagai informasi tenan, event, dan sebagai media promosi juga. Yang ketiga mengenai kerjasama dengan tenan. Yang keempat mengenai media sosial melalui Instagram, Facebook, dan platform digital lainnya. Berikut mengenai customer segment. Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada pelajar dan mahasiswa, ketiga ada pekerjaan perkantoran, yang keempat ada masyarakat geografis. Ini contohnya komunitas lokal wilayah Tangerang Selatan. Yang terakhir itu ada juga pecinta kuliner dan hiburan. Dan untuk mengenai cost strukturnya itu ada 6. Yang pertama itu mengenai gaji karyawan Plaza Bintaro Jaya, yang kedua mengenai listrik dan air, yang ketiga mengenai kebutuhan perawatan fasilitas khususnya itu di gedung mall, yang keempat keamanan dan kebersihan, yang kelima mengenai biaya iklan pemasaran untuk Plaza Bintaro Jaya itu sendiri, serta yang terakhir mengenai pajak dan perizinan. Dan yang terakhir ada revenue streams, itu ada 7. Yang pertama ada sewa tenan, service charge tenan, ada biaya parkir, penyewaan area untuk event, pendapatan dari iklan, serta sponsorship acara dan kerjasama dengan tenan. Berikut mengenai BMC dari kelompok kami. Baik, jadi Bapak Yadi, berikut adalah pemaparan yang bisa kami sampaikan terkait hasil proyek kami dari PPT maupun BMC-nya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun banyak kekurangan dari hasil proyek kami itu sendiri. Dari kami sekian, terima kasih, selamat siang.